Bacaan dari kitab Yehezkiel. Nabi Yehezkiel dibawa kembali ke pintu bait suci, dan melihat air mengalir dari bawah ambang pintu menuju ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci, sebelah selatan mezbah. Malaikat yang menuntunnya mengukur 1000 hasta dan menyuruh Yehezkiel berjalan melalui air yang tingginya mencapai pergelangan kaki. Setelah mengukur 1000 hasta lagi, air itu mencapai lutut, kemudian pinggang, dan akhirnya menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi karena dalamnya. Malaikat itu menjelaskan bahwa air tersebut mengalir ke daerah timur, ke Arabah, dan bermuara ke Laut Asin, sehingga airnya menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup akan hidup. Di kedua tepi sungai itu tumbuh berbagai pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada buah yang baru, karena pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Refren, Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bait pengantar Injil. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan MU. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, yang memiliki 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, timpang, dan lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan mengetahui bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Maka Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, Yesus bertemu dengan dia di bait Allah dan berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.